Terlebih dulu saya sampaikan selamat berjumpa bersama-sama di dalam ibadah kita siang hari ini. Semoga damai sejahtera dari Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan kepada kita semua. Mari pada kesempatan yang baik ini, saya masih ingin mengajak kita bersama-sama untuk meneruskan ungkapan mengenai ruangan Maha Suci yang sedang kita bersama-sama pelajari, dan oleh pimpinannya, bimbingan dan tuntunannya, kita telah memasuki pada daerah wilayah ruangan Maha Suci atau daerah wilayah kesempurnaan itu. Oleh karena itu, Tuhan mau agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Ya, sebab arti daripada sempurna itu pertama adalah memiliki kedewasaan rohani. Oleh karena itu, kita sudah pelajari bahwa untuk dapat memiliki kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu sangat ditentukan oleh pertama, faktor adanya makanan yang disajikan oleh Tuhan, yang dipeliharakan oleh Tuhan dalam bentuk makanan yang keras. Sebagaimana dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang kelima, makanan yang keras itu adalah berita, ajaran tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi sempurna dan telah dipanggil atau ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut pola Melkisedek. Ya, kita tahu bahwa pola Melkisedek ini adalah satu-satunya sistem, satu-satunya cara yang memungkinkan tahbisan kita, pelayanan kita, ibadah kita, pengikutan kita kepada Tuhan ini dapat mencapai kesempurnaan. Ya, jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh Tuhan di dalam mentahbiskan Yesus Kristus, anak laki-lakinya Allah itu ya. Itu sebabnya faktor yang kedua yang sudah juga kita pelajari adalah ditentukan oleh kepemilikan kita terhadap Roh Kudus atau menjadi kehidupan yang rohani atau kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, bukan manusia yang duniawi, bukan manusia yang menuruti keinginan daging, tapi benar-benar karena Roh Kudus itu salah satu tugas pokoknya adalah di samping menolong kita, menyertai kita, bahkan mengajar kita segala sesuatu, tapi dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, atau kita sampai menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk di organisme menjadi tubuhnya Kristus. Ya. Dan faktor yang ketiga yang sedang kita pelajari bersama ini adalah sangat ditentukan oleh adanya pemberian atau kasih karunia yang dianugerahkan oleh Kristus kepada terutama hamba-hambanya, terutama kepada kita semua, agar supaya kehidupan kita tetap berada di dalam kesatuan
yang dikerjakan oleh roh itu. Itu sebabnya coba kita akan sekali lagi membaca Mang. Efesus pasal yang keempat. Nanti Bapak Bela bacakan untuk kita semua. Langsung saja ayat yang ketiga dulu Mang. Efesus 4 ayat 3. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah itu tetap terpelihara. Jadi kita mesti harus mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar supaya kita hidup dalam suasana damai sejahtera. Ya, agar supaya kesatuan yang diciptakan oleh roh itu tetap terjaga, terpelihara. Kita tetap di dalam suasana kesatuan roh itu. Sebab ayat yang keempat Mang. Ayat 4. Iya. Satu tubuh. Ya, bukan hanya satu roh, tapi kita harus berada di dalam lingkup satu tubuh, yaitu tubuhnya Kristus. Terus? Dan satu roh. Dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Sebagaimana kita telah dipanggil kepada satu harapan. Terus? Yang terkandung dalam panggilanmu. Ya. Teruskan Mang. Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Satu iman. Hanya ada satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. Satu Allah. Satu Allah. Dan Bapa dari semua. Ya, Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya. Terima kasih. Tapi coba kita lanjutkan Mang pada ayat yang ketujuh Mang. Ayat 7. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing. Tetapi kepada kita masing-masing Telah dianugerahkan kasih karunia. Telah dianugerahkan kasih karunia. Pemberian yang khusus. Datang dari Allah. Terus? Menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi yang menentukan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita ini bukan kita, tapi menurut pemberian Kristus. Jadi yang penentunya dialah yang memberikan karunia-karunia itu. Dan ini sungguh penting untuk kita bersama-sama perhatikan dengan baik, terutama kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekalipun masing-masing kasih karunia-Nya berbeda, tapi tetap di dalam satu kesatuan, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa. Ya, betul-betul di dalam kesatuan dari Allah Tritunggal itu. Coba kita lanjutkan Mang, ayat yang ke-8 sebagai penjelasannya. Ayat 8. Iya. Itulah sebabnya kata Nas. Itulah sebabnya kata Nas. Tak kala ia naik ke tempat tinggi. Tatkala Yesus naik ke tempat yang tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia membawa orang-orang yang terikat. Orang-orang yang belum terlepaskan. Ya, tertawan. Terus Mang? Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia memberikan kasih karunia itu kepada manusia. Iya. Teruskan Mang. Ayat 9. Iya. Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Iya. Kalau dikatakan bahwa dia itu telah naik ke tempat yang maha tinggi, ke tempat atau tepatnya di dalam ruangan maha suci, tempat yang maha kudus itu, berarti dia telah turun ke dunia yang paling bawah. Ke dunia orang mati. Seperti yang dialami oleh Yesus sebelum dia naik, tapi lebih dulu dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan karena dia telah mati, masuk ke dunia yang paling bawah. Terus Mang?
Ia yang telah turun, Ya, ia juga yang telah naik, iya. jauh lebih tinggi daripada semua langit, Teruskan, Mang. untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk tugasnya dia naik ke tempat yang maha kudus itu adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, supaya kehadirannya itu memenuhi kita semua, memenuhi seluruh alam semesta ini ya. Betul-betul Tuhan ada dan penuh memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu, teruskan ayat yang ke-11, Mang. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Ya, maupun nabi-nabi, dan ialah yang memberikan kasih karunia kepada manusia yang tadinya terikat tertawan itu dilepaskan dan kemudian diberi kasih karunia, yaitu pemberian yang sangat istimewa. Tadinya orang yang terikat itu kemudian diberi jabatan, diberi kasih karunia sebagai rasul. Teruskan, Mang. maupun nabi-nabi, Maupun nabi-nabi. baik pemberita-pemberita Injil Iya, maupun gembala-gembala iya, dan pengajar-pengajar, iya. Teruskan, Mang. untuk memperlengkapi orang-orang kudus Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang awalnya terikat tertawan itu mempunyai tujuan. Ya, mempunyai satu misi. Dikatakan supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya. Ya, teruskan, Mang, ayat 12 itu perhatikan dengan baik. untuk memperlengkapi orang-orang kudus Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi supaya ada satu pelayanan yang tujuan utamanya adalah melayani sidang jemaat melalui umatnya yang telah disucikan oleh Tuhan itu untuk dilengkapi. Jangan ada satu kekurangan. Betul-betul agar supaya umatnya jemaat itu menjadi jemaat yang dilengkapi alias disempurnakan. Ya, supaya masuk dalam bilangan tubuh Kristus. Jadi inilah satu gereja yang sebagai satu organisme dari seluruh umatnya Tuhan yang telah disucikan dan yang telah dilengkapi atau yang telah disempurnakan untuk menjadi tubuhnya Kristus. Pembangunan tubuh Kristus, dengan adanya pembangunan tubuh Kristus, dengan adanya jemaat itu tidak kekurangan, lengkap, maka jemaat itu akan memiliki menjadi apa? Ayat 13, Mang. Lanjutkan ayat 13. Ya. Sampai kita semua telah Ya. mencapai kesatuan iman. Itu ada arahnya. Sampai mengarah kepada kita memiliki kesatuan iman. Iman yang satu. Ya. Terus, Mang. Dan pengetahuan yang benar Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang anak Allah. Memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nanti kita akan coba masuk ke dalam ini. Terus kan? kedewasaan penuh, Kedewasaan penuh. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ayat 13. Dengan demikian, dengan jemaat itu dilengkapi. Jemaat itu tidak boleh ada satu kekurangan. Betul-betul jemaat itu dipenuhi, dilengkapi kebutuhannya. Bahkan supaya pelayanan yang demikian itu mengarah kepada terbentuknya, terbangunnya tubuh Kristus. Dengan demikian, maka semuanya itu akan menjadi satu oleh iman.
iman yang satu, terorganisme, dan memiliki pengetahuan mengenai anak Allah yang sebenarnya. Ya, di situ ya. Dan kita, kata ayat itu, menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Jadi arahnya itu kita semakin lama semakin sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Bahkan ayat 14 tambahkan, Mang. Ayat 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak Ya. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Iya. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya. Permainan palsu yang menyesatkan. Ya, ini memang tidak semua orang memiliki tujuan, terutama di dalam pelayanan ya. Ya, menurut apa yang sedang kita pelajari bersama-sama ini, sebab ada permainan manusia yang licik, yang palsu, yang menyesatkan. Ya, dengan mungkin tipu-tipu, ya, kemudian tidak mengarah kepada tujuan, menyesatkan orang-orang dengan tipu muslihat. Ya, ini yang rawan, yang harus kita jaga. Ya, ayat 15, Mang. Ayat 15. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, tidak bisa kita disesatkan, tidak bisa kita ditipu daya. Kita tidak bisa diperlakukan oleh orang-orang yang licik itu, orang-orang yang tidak fair, ya, tidak amanah itu. Terus, Mang, Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal, sehingga dalam segala kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Ya, menurut salinan bahasa Indonesia terjemahan masa kini, semakin lama kita semakin sempurna. Arahnya itu mengarah kepada Kristus yang menjadi kepala kita. Ya, karena sekarang ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus, sedang dikerjakan oleh Kristus, ialah memberikan karunia-karunia Roh Kudus, banyak karunia-karunia, dan kemudian juga memberikan jabatan-jabatan supaya tubuh Kristus dapat diwujudkan. Dan tujuannya adalah supaya tubuh Kristus itu dibawa untuk dihadapkan kepada Kristus yang menjadi kepalanya. Jadi supaya dapat dipersatukan. Oleh karena itu, tubuh yang dibentuk itu harus memiliki kesepadanan, harus memiliki bentuk yang serupa dengan gambarnya dia, yang sempurna itu, yaitu yang diawali dengan mulai mencapai kedewasaan, tidak menjadi anak-anak yang mudah diperdaya, mudah diombang-ambingkan. Ini memang yang harus kita waspadai, ya, karena motif dari seseorang melayani itu sebenarnya yang seharusnya harus tahu. Coba, Mang, ayat 16, Mang. Ayat 16, perhatikan. Daripadanya lah seluruh tubuh Iya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. jadi semua pelayan-pelayan itu seharusnya bekerja semestinya atau yang seharusnya, ya, tidak menyimpang. Bahkan tadi dikatakan di ayat yang ke-14, tidak menipu, tidak menyesatkan, tidak licik, yaitu melayani dengan motif yang salah, bukan untuk membangun jemaat sampai jemaat itu menjadi tubuhnya Kristus yang lebih dulu dilengkapi. Ya, itu sebabnya Tuhan memberikan karunia-karunia
Roh Kudus, tapi Tuhan juga memberikan jabatan-jabatan, yaitu jabatan rasul. Seperti yang sudah kami jelaskan pada season yang lalu, rasul ini mempunyai karunia mengungkap. Rasul ini mempunyai karunia membuka. Dan sekarang ini kita bersyukur, berterima kasih. Karunia kerasulan itu telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, yang sedang bersama-sama kita, mengajak kita bersama-sama untuk mengungkap rahasia ruangan Maha Suci. Ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa. Ya, jujur, saya bisa dikatakan sejak 98 sampai sekarang ini, saya fokus untuk ingin mengetahui, untuk minta kepada Tuhan, agar ungkapan ruangan Maha Suci itu dibukakan, dijelaskan, diterangkan, supaya kita jemaatnya dapat menjadi jemaat yang dipenuhi, yang dilengkapi oleh pembukaan rahasia firman itu, dapat menjadi jemaat yang disempurnakan, masuk dalam ruangan Maha Suci itu. Ya, ini karunia rasul. Jadi kerasulan itu sangat kita butuhkan supaya jemaat itu dilengkapi dengan ungkapan, dengan pembukaan rahasia dari Allah, terutama rahasia ruangan Maha Suci ini yang sekarang ini sedang kita bersama-sama pelajari bersama, dan berikutnya kehidupan kita ini juga harus mendapatkan pelayanan kenabian. Iya, nabi itu mempunyai tugas menyampaikan apa yang sedang terjadi pada eranya itu akan terjadi di kemudian hari. Akan tergenapkan nanti. Jadi nabi itu menyampaikan nubuatan. Firman nubuat. Jadi oleh kemurahan Tuhan juga kenabian itu Tuhan juga berkenan menyatakan kepada kita bahwa nanti kita akan dibawa, kalau tubuh Kristus itu terbentuk, maka dia akan diangkat dihadapkan kepada Allah, terutama kepada kepalanya, untuk disatukan menjadi satu tubuh yang lengkap, yang komplit. Ada kepalanya, ada tubuhnya. Status kita adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala kita yang sempurna itu. Itu sebabnya arah dari pelayanan dari orang-orang yang mendapatkan karunia, kasih karunia, kerasulan, kenabian, itu arahnya harus membawa jemaat itu menjadi tubuh Kristus, supaya dapat disatukan dengan kepalanya. Itu sebabnya semakin lama jemaat itu harus semakin dewasa dan semakin sempurna, mengarah seperti Kristus sebagai kepalanya, supaya dapat disatukan menjadi satu yang pas, yang cocok, yang sepadan, yang segambar, yang serupa. Ya, tidak maaf kata, yang serasi. Bukan maaf kata kalau umpamanya warnanya itu enggak anggun ya, serasi ya. Ya, biasanya ini orang modis itu yang tahu ya. Jangan membuat pakaian yang kemudian enggak serasi antara atas, bawah, tengah. Ya, artinya jadi belang-belang gitu mungkin ya. Tapi saya ingin pada kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama memperhatikan ya. Dan kemudian kasih karunia sebagai seorang penginjil atau seorang yang mengabarkan kabar kesukaan, kabar baik, kabar yang memberi harapan agar supaya kehidupan kita yang tadinya kehidupan yang tidak baik itu memperoleh harapan, diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bertobat, memperbarui dirinya sampai disempurnakan. Kabar kesukaan. Dan kemudian jemaat itu digembalakan, dipelihara, ya, ditanggung jawabi di dalam seluruh aspek kehidupannya, dipercayakan kepada gembala.
Ya, Tuhan mau supaya kita digembalakan oleh Tuhan di tempat ini. Ya, bersama dengan saya juga kita semua. Yaitu karunia penggembalaan itu diturunkan atas kehidupan kita supaya seluruh permasalahan yang ada di dalam jemaat itu bisa terpelihara. Dan kemudian karunia guru, yaitu pengajaran. Dan memang di sini boleh dikatakan tiap minggu atau tiap firman disampaikan isinya adalah pengajaran. Ya, betul-betul terutama didasarkan kepada pengajaran tabernakel. Ya. Coba Mang, sedikit saya ingin kembali mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan ya, karena di samping jemaat itu dilengkapi dan mendapatkan pelayanan untuk dibangun menjadi tubuh Kristus, maka dengan demikian itu, maka kita akan menjadi satu. Coba ya, saya ingin perdalam bersama-sama di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Saya ingin terutama pada siang hari ini menekankan supaya kita semua menjadi satu oleh iman yang sama. Iman kita itu mengarah kepada satu arah, yaitu menjadi kehidupan yang berhasil, yang sangat diberkati oleh Tuhan ya. Iman yang sama dan kemudian mempunyai pengetahuan atau pengertian yang sama mengenai anak Allah. Jadi supaya sedikit saya ingin lebih dulu pengetahuan kita terhadap anak Allah ini harus sama atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ya, satu peristiwa sering kita baca, tapi siang hari ini coba kita kembali bersama-sama memperhatikan satu waktu ketika Tuhan Yesus berada di Kaisarea Filipi. Coba Mang kita baca saja ya, Injil Matius pasal yang ke-16. Coba kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-13. Matius 16 ayat 13. Ya. Matius 16 ayat 13. Supaya pengetahuan kita, pengertian kita, pengenalan kita kepada Tuhan itu satu pengertian, satu pengenalan yang sama dan tepat. Ya, dan mengarah kepada yang memang sebenarnya, yang sesungguhnya, ya. Coba kita baca sekali lagi, Mang, teruskan. Matius 16. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Iya. ia bertanya kepada murid-muridnya. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, anak manusia itu? Siapakah anak manusia ini? Ya. Tuhan lebih dulu menanyakan, menurut pendapat orang umum, kebanyakan orang, kata orang, ya. Siapakah anak manusia itu? Apa Mang ayat 14 jawab mereka? Jawab mereka, ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, anak manusia Yesus yang sebenarnya adalah anak Allah itu, dia disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Ya, menurut mereka, pendapat mereka Yohanes Pembaptis. Nanti kita akan terima penjelasannya terus. Ada juga yang mengatakan Elia, Nabi Elia. Nabi yang terkenal dengan nabi mujizat. Ya, terus terang saja saya agak mendalami kehidupan Elia ini ya. Sebab saya mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan Nabi Elia. Karena Nabi Elia itu salah satu hamba Tuhan yang tidak mempunyai banyak jemaat. Ya, dia itu boleh dikatakan hamba Tuhan. Tapi yang menarik saya, Nabi Elia yang tidak mempunyai jemaat banyak itu,
tapi bisa diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Itu yang menarik saya. Pasti ada rahasia di dalam kehidupan. Tapi yang jelas, kriteria daripada Nabi Elia ini adalah nabi mujizat untuk memberi kesaksian. Ya, tapi nanti lanjutkan, Mang. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Iya, atau salah seorang dari para nabi. iya, atau salah seorang daripada nabi. Teruskan, Mang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Pendapat banyak orang umum yang mengatakan Yesus anak Allah itu disamakan dengan Nabi atau Yohanes Pembaptis. Sebenarnya tidak salah, ya. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Dan kemudian disamakan dengan Elia yang bisa mengadakan mujizat. Dan juga disamakan dengan Nabi Yeremia. Bahkan salah seorang daripada Nabi itu pun juga tidak salah. Tapi kurang tepat. Kurang kurang sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi pengetahuan tentang hal demikian ini masih pengetahuan yang ngambang. Ya, karena Tuhan pun masih belum puas. Ya, kalau Yesus dipersamakan itu. Tapi kemudian ayat 15 Yesus bertanya lagi. Teruskan, Mang. tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapa aku ini? Teruskan, Mang. Maka jawab Simon Petrus, Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias. anak Allah yang Nah, di sini anak Allah yang hidup disebutkan engkau adalah anak Allah yang hidup sama dengan Mesias. Ya. Sedikit saya ingin sampaikan pada kesempatan ini karena saya ingin pengetahuan kita, pengertian kita tentang anak Allah ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat tadi. Kita memiliki pengetahuan yang benar, yang tepat terhadap Yesus Kristus adalah anak Allah itu. Dan seperti apa yang dijawab oleh Petrus kepada Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka ini dibenarkan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian dinyatakan pada ayat sebelum. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kalian dan saya pada siang hari ini bahwa kalau di dalam sistem kerajaan surga atau di dalam pengajaran tabernakel sama dengan miniaturnya kerajaan surga itu, Yesus itu disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis itu punya tugas utama adalah melakukan atau menyampaikan berita pertobatan. Kalau di dalam tabernakel, pertobatan itu sama dengan mezbah korban bakaran yang ada di dalam pelataran bait suci, yang ada di halaman tabernakel itu, yaitu pertobatan. Dan yang berikutnya Yohanes Pembaptis itu melakukan pembaptisan, pembaharuan. Itu sebabnya kalau di dalam pelajaran tabernakel itu berbicara sama dengan kolam pembasuhan. Jadi pertobatan, kolam pembasuhan. Kalau Yesus disamakan oleh kebanyakan orang sama dengan Yohanes Pembaptis, berarti Yesus itu masih berada di dalam halaman. Ya, karena beritanya itu adalah pertobatan, pembaptisan. Dan memang itu harus dijalankan. Dan kemudian Yesus disamakan lebih meningkat dari Yohanes Pembaptis, disamakan dengan Elia. Elia, saya katakan tadi, adalah nabi mujizat. Itu sama dengan kesaksian. Ya, kesaksian mengenai Yesus atau keajaiban-keajaiban semua itu sama dengan meningkat dari halaman ke ruangan suci, yaitu pelita emas.
Karena pelita emas itu berbicara tentang kesaksian. Iya, kesaksian mengenai Yesus. Keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Jadi bicara tentang pelita emas yang ada di ruangan suci. Dan kemudian kalau dia dikatakan sebagai sama dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah menyampaikan firman nubuatan. Penyampaikan pengajaran firman. Itu sama dengan meja roti sajian. Jadi menurut pendapat orang umumnya, Yesus itu sudah masuk di halaman. Sama dengan Yohanes Pembaptis yang tugasnya itu adalah melaksanakan supaya terjadi pertobatan, terjadi pembaptisan, dan kemudian ditingkatkan kepada ruangan suci, disamakan dengan Elia. Kesaksian, dan kemudian disamakan dengan Nabi Yeremia dan salah seorang nabi lainnya, yaitu pengajaran, menyampaikan firman nubuatan. Itu sama dengan meja roti sajian. Jadi Yesus itu disamakan hanya berada di halaman, sudah masuk di halaman, sudah masuk di ruangan suci. Itu pengetahuan tentang anak Allah yang masih separuh. Ya, masih belum cukup, masih belum tepat karena belum lengkap. Padahal tujuannya kasih karunia diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang melayani itu, kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran itu, supaya jemaat itu dilengkapi. Pengetahuannya itu tidak pengetahuannya setengah-setengah, pengetahuannya itu tidak separuh-separuh, pengertiannya itu hanya kalau di dalam sistem kerajaan surga yang diimplementasikan di dalam pengajaran tabernakel itu hanya sampai di halaman dan ruangan suci saja. Tapi Yesus ingin supaya jemaat itu memiliki pengetahuan yang lengkap, yaitu bahwa Yesus itu adalah sama dengan Mesias, anak Allah. Ya, jadi di sini yang apa dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah, langsung direspon oleh Tuhan. Coba Mang kita lanjutkan Matius 16 itu ayat 17 Mang. Ayat 17. Ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia yang menyatakan, yang memberikan pengertian, pengetahuan itu kepadamu. Ini adalah kasih karunia dari Allah Bapa. Terus Mang? Melainkan Bapakku yang di surga. Melainkan Bapakku yang di surga. Ini orang bisa mengerti Yesus. Nanti kita akan masuk. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Yesus itu sama dengan Mesias, sama dengan anak Allah yang hidup itu. Ini berbicara tentang pelayanan imam besar. Menurut Melkisedek ya. Tapi coba Mang, kita buktikan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 Mang. Surat Ibrani pasal yang ke-7, coba kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama kita baca Mang. Ibrani 7 ayat 1. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Ia menjumpai Abraham. Bahkan dia dikatakan memberikan berkat kepada Abraham yang berasal dari yang Maha Tinggi. Jadi kepada Abraham itu diberkatkan satu pengajaran Allah yang Maha Tinggi mengenai ruangan Maha Suci. Ayat yang kedua Mang. Ayat 2. Ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Dengan Abraham diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi melalui imam besar Melkisedek itu, maka Abraham memberikan 1/10-nya. Ya, itu menyambut
Karena Abraham ingin menjadi kehidupan yang dimiliki oleh Allah melalui pelayanan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nanti kita baca sama dengan anak Allah. Terus kemudian teruskan, Mang. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Dia adalah raja kebenaran. Terus? Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Dia adalah Raja Damai Sejahtera. Iya, namanya Melkisedek itu, dia ini adalah Raja kebenaran, Raja Damai Sejahtera, Raja Salem. Teruskan, Mang. Ia tidak berbapa, Perhatikan. tidak beribu, Tidak berbapa, tidak beribu. tidak berselisih. Iya. Harinya tidak berawal, Dah. dan hidupnya tidak berkesudahan. Iya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Karena itu ia dijadikan sama dengan anak Allah. Melkisedek itu sebenarnya adalah sama dengan anak Allah. Menurut pengakuan Petrus, anak Allah yang hidup itu sama dengan Mesias. Jadi sebenarnya penjelasan Yesus sebagai Mesias, pengetahuan, pengertian kita terhadap Yesus sebagai Mesias itu sebenarnya sama dengan anak Allah yang hidup, dan anak Allah yang hidup itu sama dengan Melkisedek. Apa Melkisedek? Yaitu imam Allah yang maha tinggi dan Raja Damai Sejahtera. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan, pengertian mengenai Yesus yang adalah anak Allah itu sama dengan Melkisedek, juga sama dengan Mesias. Artinya kita memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman yang dalam, memiliki pemahaman yang dalam mengenai anak Allah yang sebenarnya, yaitu sebagai imam besar, imam Allah yang maha tinggi dan Raja Damai Sejahtera. Itu tugasnya imam besar di dalam ruangan maha suci. Jadi sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Tuhan, pengertian yang demikian ini. Jadi jemaat betul-betul menjadi jemaat yang dilengkapi, bukan hanya memiliki pengertian tentang halaman yang isinya itu mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan atau pembaptisan itu. Ditambah lagi memiliki pengertian, pengetahuan, pemahaman tentang ruangan suci seperti Elia yang tugasnya memberikan kesaksian. Bahkan juga Nabi Yeremia berbicara tentang firman nubuatan, firman pengajaran, atau berbicara tentang meja roti sajian. Itu pengenalan, itu pengetahuan, itu pengertian yang masih belum tepat dan benar dalam arti yang sesungguhnya, yang seutuhnya, yang lengkap. Padahal Tuhan ingin supaya jemaat itu dilengkapi dengan pengetahuan, dengan pengertian mengenai anak Allah. Yaitu bukan hanya disamakan dengan Yohanes Pembaptis, disamakan dengan Elia, bagaikan kaki dian emas, pelita emas, dan disamakan dengan Nabi Yeremia, bagaikan meja roti sajian itu, tapi harus meningkat sampai kepada lengkapnya, bahwa anak Allah itu sama dengan Mesias, sama dengan Melkisedek, yang tugasnya itu di dalam ruangan maha suci untuk memberikan berkat yang berasal dari yang maha tinggi. Coba Mang, kita baca sejarahnya bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 14, Mang. Kita baca ayat yang ke-18. Langsung saja.
Kejadian 14 ayat 18. Ya, Melkisedek Melkisedek, Raja Salem, Raja Salem, Raja kebenaran, Raja damai sejahtera itu sama dengan Mesias, sama dengan anak Allah yang hidup. Ya, tadi telah kita baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga tadi menjelaskan bahwa anak Allah itu Melkisedek disamakan dengan anak Allah. Menurut Petrus, anak Allah itu sama dengan Mesias. Ya, itu. Ya, ini Raja Salem datang kepada Abraham. Teruskan, Mang. membawa roti dan anggur. Membawa roti dan anggur itu bagaikan apa ya? Membawa persembahan yang bagaikan lambang gambaran daripada jati dirinya. Roti itu adalah dagingnya, anggur itu adalah darahnya. Ya, itu dibawa. Teruskan, Bang. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Iya, Melkisedek itu adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus? Lalu ia memberkati Abram. Apa berkatnya? Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Ini berkat yang maha tinggi. Jadi di atasnya itu udah gak ada lagi. Udah. Jadi kalau kita ini ya, ingin mendapatkan berkat di atasnya, berkat dari Allah yang maha tinggi, gak ada lagi sudah. Ini yang paling tinggi sudah, namanya maha tinggi. Di atasnya itu sudah tidak ada lagi. Ya, ini ada, itu jawabnya kalau ini diberikan sudah lengkap sudah. Karena berkatnya itu berkat yang maha tinggi. Mungkin kalau hanya berkat-berkat yang lain, berkat-berkat lain, itu nilainya tidak maha tinggi. Masih di bawah lah itu. Jadi ini berkatnya itu berkat yang di dalamnya isi kelengkapan, kepenuhan, komplit. Berkat dari Allah yang maha tinggi. Teruskan, Bang, ayat 20. Ayat 20. Ya. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Iya. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari. Karena Abraham merasakan berkat yang sangat istimewa. Abraham juga memberikan berkatnya yang juga istimewa. Ganti dirinya. Ini Tuhan, 1/10. Ya, ku persembahkan. Jadi ini pelayanan Tuhan di dalam ruangan Maha Suci. Jadi saya ingin sampaikan kepada saya dan saudara sekalian yang cintai Tuhan ini, bahwa sampai disinilah pengetahuan kita, pengertian kita tentang anak Allah itu. Bukan hanya di halaman, disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Bukan hanya di ruangan suci disamakan dengan Elia dan juga Nabi Yeremia, nabi-nabi yang lainnya. Tidak sama. Karena status mereka itu masih di dalam ruangan suci. Tapi Tuhan mau kita memiliki pengetahuan, pengertian yang klimak, yang betul-betul melengkapi kita. Yaitu mengenal Tuhan itu sebagai Mesias, sama dengan anak Allah yang hidup, sama dengan Melkisedek. Dan berkat yang diberkatkan kepada kita adalah berkat dari Allah yang maha tinggi. Itu sudah kalau ini diberikan maha tinggi, ya semua berkat itu di dalamnya di sini. Ya, karena tidak ada yang bisa melebihi berkat yang maha tinggi itu. Oleh karena itu, seperti Tuhan menjamin kepada Abraham, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Abraham. Semua musuhmu akan kuserahkan. Dan betul-betul Abraham dijamin oleh Tuhan, dibela, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa, bahwa semua musuhnya itu akan diserahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Seperti kata ayat yang ke-20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan berkat dari Allah yang maha tinggi, sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena dialah yang mempunyai kekuatan kuasa yang maha tinggi. Maka semua musuh-musuh kita itu akan
diserahkan kepada kita. Oleh karena itu kembali Mang, di dalam Injil Matius tadi, begitu Petrus memiliki pengetahuan, pemahaman yang demikian itu, maka kemudian apa kata Tuhan kepada Petrus? Kita baca sekali lagi. Petrus mendapatkan kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi. Ya, bukan manusia yang memberikan pengertian ini, tapi Bapa yang di surga, kata Tuhan. Coba sekali lagi kita baca Mang, ayat 17 dari Matius 16. Ya. Matius 16 ayat 17. Ya. Kata Yesus kepadanya, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. melainkan Bapakku yang di surga. Terus, dan aku pun berkata kepadamu, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, iya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, iya, dan alam maut tidak akan menguasainya. maka musuh yang terakhir kita adalah maut. Itu tidak bisa menguasai, tidak bisa mengalahkan, karena ini sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kuasai. Ya. Alam maut tidak bisa menguasai kita. Kematian tidak berkuasa lagi. Ini musuh terakhir yang kita kalahkan. Jadi musuh yang lain-lainnya kalau maut saja bisa kita kalahkan, maka yang lain-lain itu pasti akan terkalahkan ya. Jadi kata 1 Korintus 15, musuh yang terakhir itu adalah maut. Ya. Dan memang sengatnya itu dosa yang membuat kita mati. Tapi itu semua dipatahkan oleh pelayanan Tuhan dari Allah yang Maha Tinggi ini. Imam Allah yang Maha Tinggi ini mampu mengalahkan maut. Karena di dalamnya itu dia mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang mampu membangkitkan kita dari antara orang mati. Ya, jadi memang tidak perlu takut dengan kematian. Semua ini pekerjaan daripada imam besar, yang Imam Allah yang Maha Tinggi. Bahkan ayat 19 Mang, ayat 19, perhatikan. kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oh, ini luar biasa. Kepadamu akan kuberikan, akan kubukakan kerajaan surga. Terus, apa yang kau ikat di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, akan terikat di surga. dan apa yang kau lepas di dunia ini, Apa yang kita lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. ini satu kebebasan yang luar biasa. Kita diberi kewenangan untuk menentukan hidup kita. Apa yang kita lakukan ini satu perbuatan yang sangat diperkenan oleh Tuhan, yang sangat disertai oleh Tuhan, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita ikat di surga, di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Ini kebebasan yang luar biasa. Ini satu kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Ini berkat dari Allah yang Maha Tinggi itu. Oleh karena itu, kalau kita memiliki pengertian, sekali lagi, apalagi kita sekarang sedang membahas di dalam konteks mengenai rahasia rungkapan ruangan Maha Suci. Ini ada pelayanan imam besar, imam Allah yang Maha Tinggi, yang menyediakan berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita mempunyai pengetahuan, memiliki pengertian yang sedalam ini, inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan juga ingin memberikan berkat yang maksimal, bukan hanya diberikan melalui karunia-karunia, tapi Tuhan ingin melengkapi betul kepada jemaatnya itu untuk menjadi jemaat yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ya, betul-betul seperti berkat yang diberikan oleh Melkisedek kepada Abraham, berkat dari Allah yang Maha Tinggi, dan dia menyerahkan musuh-musuhnya ke tangan Abraham, yaitu maut,
kata Tuhan kepada Simon, tidak bisa menguasai jemaat yang dibangun di atas dasar Petrus sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat itu. Jemaat yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya masih ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memperhatikan apa yang distatementkan oleh Rasul Petrus, ya, karena memang kita harus mempunyai iman yang satu, iman yang berhasil, ya. Coba kita akan baca langsung pada 2 Petrus pasal yang pertama, ya. Coba kita langsung saja membaca. Iya. 2 Petrus pasal pertama, ya, Mang. Coba kita baca langsung ayat 3 saja, Mang. 2 Petrus 1 ayat 3. Iya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, Iya. oleh pengenalan kita akan Dia, Iya. yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dikatakan gini, Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup yang saleh, hidup yang beribadah. Ya, bagi kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa ilahinya, kuasa yang berasal dari Dia, supaya kita dapat beribadah yang benar kepada Tuhan. Ia melakukan ini, kata bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ketiga itu, melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus. Jadi ini supaya pengetahuan kita tentang Yesus ini betul-betul terfokus, ya. Yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Ya, kata ayat itu, ya. Terus ayat 4 lanjutkan. Ya. Dengan jalan itu, ya, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, ya, dan yang sangat besar. Ya, menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Terus? Supaya olehnya, iya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kita bisa mengambil apanya, ya, kodrat ilahinya. Supaya kita dapat menerima karakter, sifatnya Yesus itu. Ya, di sini, ya. Karena itu ini adalah berkat yang luar biasa yang dikenakan. Oleh karena itu, coba kita baca langsung ayat yang kelima, ya. Ayat 5. Ya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Terus? Untuk menambahkan kepada imanmu, ya. Terus? kebajikan. Iman kepercayaanmu kepada Kristus itu harus kau tingkatkan. Ya, karena memang ini adalah iman yang satu. Betul-betul iman yang mengarah kepada Kristus. Sampai iman kita ini menuju kepada tujuan kita untuk bisa masuk ke surga. Jadi, nanti coba kita baca selanjutnya, ya. Ayat yang kelima itu, teruskan, Mang. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan. Jadi supaya dikatakan di dalam supaya iman kita ini ditingkatkan atau diusahakan, bukan hanya dipertahankan tapi diperkembangkan. Iman kita ditambah dengan kelakuan kita yang baik, kebajikan. Ya, kita berbuat kebajikan, kita berbuat yang baik. Ya, itu supaya iman kita ini betul-betul iman yang berhasil, terutama di dalam mengenal Tuhan. Ya, terus sesudah itu kalau kita sudah berlaku berbuat baik,
kemudian kita tambah lagi dengan pengetahuan yang rasional gitu ya. Ya, seperti tadi, pengenalan kita kepada Tuhan itu jangan tidak lengkap, pengetahuan yang komplit seperti keadaan orisinilnya di dalam kerajaan surga yang diminiaturkan di dalam tabernakel, bukan hanya halaman, bukan hanya ruangan suci, tapi sampai lengkap masuk dalam ruangan maha suci, supaya berkat yang luar biasa ini betul-betul menghasilkan satu keberhasilan, ya, satu pencapaian yang sangat maksimal. Teruskan Bang, ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ini satu pergumulan, satu perjuangan ya. Di dalam hidup kita ini memang, ya seperti yang sudah kita pelajari di season yang lalu, ada keinginan yang berlawanan antara keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Roh Kudus itu maunya kita hidup damai, sejahtera. Tapi kita ini, kalau kita nggak bisa menahan diri, terbawa emosi, wah ini parah ini sudah. Ya, jadi ini harus, iman kita ini harus tunjang. Bukan hanya hidup baik, hidup yang bijak, tapi kita harus memiliki pengetahuan yang rasional. Tapi harus kita tambah lagi dengan menahan diri. Ya ini harus memiliki kemampuan untuk bisa menguasai diri. Kalau lagi emosi, kalau perlu mungkin dipukul kepala ini. Jangan kau emosi, tenang. Ya, supaya kita bisa menguasai diri. Sebab kalau tidak, wah, di sebelah-sebelah kita ini provokator semua ini. Manas-manasi saja. Ya, apalagi kalau di jalan ya. Kalau kita disalib itu, yang nyalip bis jelek tapi jualannya wah, maunya kita salib ya. Ini kita harus punya kemampuan menahan diri. Terus Mang, kepada penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, yaitu hendaklah kalian juga memupuk diri kita dengan tabah menghadapi segala sesuatu. Ini tabah di dalam menghadapi kesusahan. ini yang benar. Kita harus punya ketekunan. Jangan kemudian kita mudah putus asa di dalam menghadapi apapun. Iya. Kalau saya dilatih oleh Tuhan yang tidak waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar saya untuk bertekun. 14 tahun saya diizinkan oleh Tuhan di tempat ini. Bagaimana tidak ada jemaat, seperti tidak ada harapan, tidak apa. Tapi dalam keadaan itu kita mesti bertekun. Jangan kemudian kita keluar, malah kita tidak bertekun, malah kita tidak bisa untuk mampu mengatasi keadaan kita. Ya kalau keadaannya enak gampang itu ya. Kalau apalagi kalau semua ada, wah sudah tinggal jalan aja. Tapi kalau di dalam kesusahan ini dibutuhkan satu kemampuan khusus. Ya. Ada kawan saya memberikan TS kepada saya di dalam dia bilang, banyak orang menghindari karunia menderita. Padahal ini penting. Tapi orang, apalagi hamba Tuhan sekarang ini maunya yang enak, instan saja, tidak melalui proses. Jadi sebenarnya kalau kita diizinkan oleh Tuhan menderita, itu jalannya untuk mencapai kesempurnaan. Di balik itu ada hikmahnya ya. Oleh karena itu kita harus memiliki ketabahan di dalam menghadapi kesusahan ini. Terus Mang, dan kepada ketekunan kesalehan. Pada ketekunan kita harus meningkat kepada kesalehan atau hidup menurut kemauan Allah. Bukan hidup menurut kemauan kita, tapi hidup menurut kemampuan Allah. Artinya kita menjadi kehidupan yang saleh. Ya, ada 5 hal. Teruskan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih sayang kepada saudara-saudara. Terus Mang, yang ke-7. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang.
kasih akan dengan perbuatan. Kasih yang disertai perbuatan. Ini. Dan kalau 7 sifat baik, kemudian berpengetahuan, kemudian mampu menahan nafsu, menahan diri kita, kemudian bertekun di dalam menghadapi kesusahan, ditambah lagi dengan mempunyai sifat yang luar biasa, yaitu saleh. Mau menuruti kemauannya Allah, bukan kemauan kita. Ya, seringkali ini sangat berlawanan kemauan kita dengan kemauan Allah. Tapi kalau kita bisa memiliki hidup yang saleh atau menuruti kemauan Allah, dan kemudian kita lanjutkan lagi sampai ini kegenapannya. Puncaknya iman, yaitu mampu mengasihi sesama. Dan kasih itu kita tutup dengan perbuatan. Kasih kepada semua orang. Oh, kalau kita punya iman yang berkembang, iman yang hidup, iman yang ditambah dengan perbuatan baik, kebajikan, pengetahuan, menahan diri, ketekunan, dan kemudian kesalehan, kasih kepada semua orang. Apa kata 8, Bang? Ayat 8. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu. Kalau semua ketujuh hal ini ada padamu, dari iman yang kita lanjutkan, kita kembangkan, bukan iman yang mati, iman yang disertai perbuatan. Puncaknya adalah perbuatan kasih ada pada kita. Terus Dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat akan dibuatnya giat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. berhasil di dalam kita mengenal Yesus Kristus. Ini keberhasilan. Iya, karena kita betul-betul mengalami kelengkapan iman kita dari perbuatan baik sampai kepada kasih. Ya, bahkan coba langsung saja loncat ayat yang ke-10, Mang. Ayat yang ke-9 tambahkan ya. Ayat 9. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Kalau tidak memiliki iman yang berkembang, iman yang hidup, sampai ada satu action perbuatan, terus ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa Iya. dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. bahkan berarti dosanya masih tetap ada. Karena dia lupa kalau dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan sebagai imam besar. Ini malah dilupakan dosa yang sudah dihapuskan. Berarti dia sendiri merasa dosanya masih melekat. Sayang. Ya, ini kita disamakan dengan orang buta dan picik kita. Ya. Teruskan, Mang. Ayat 10. Ya, perhatikan 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh Ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. iya, Sebab jikalau kamu melakukannya, melakukan iman yang tadi itu, terus kamu tidak akan pernah tersandung. kita tidak pernah gagal, ya, tidak pernah gagal dalam hal itu ya. Terus coba sedikit saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudari berusaha lebih keras lagi melakukan ketujuh hal tadi itu. Yaitu apa? Iman yang dilanjutkan dengan perbuatan baik, berlaku bijak, dan kemudian ditambah lagi dengan pengetahuan rasional, dan kemudian ditambah lagi menjadi kehidupan yang mampu menguasai diri, dan kemudian bertekun di dalam menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, ya, dan kemudian saleh dalam arti mengikuti kemauan Tuhan, kemudian kasih, bahkan kasih dengan perbuatan. Kalau itu ada pada kita, maka kita akan memastikan, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, berusaha lebih keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas, karena dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan sudah dipilih oleh Allah, menetapkan kita menjadi orang yang bukan hanya dipanggil, tapi menjadi orang yang dipilih.
Ini yang benar-benar kita, pilihannya Tuhan. Dan kemudian karena kalau kamu tetap melakukan hal-hal itu, kamu pasti tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. Ini keberhasilan kita, mencapai tujuan surgawi kita. Oh, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, mari iman kita harus iman yang satu, ingin mencapai tujuan panggilan surgawi kita, karena kita mendapatkan kelengkapan. Kalau di dalam bahasa tabernakel, perbuatan baik itu sama dengan ruangan suci, atau sama dengan kita masuk di dalam halaman, dan kemudian kita tingkatkan ketekunan dan semuanya itu berbicara tentang ruangan suci. Harus kita tingkatkan, puncaknya itu kasih, ruangan maha suci. Kembali ini, kegenapan, kelengkapan. Kita di dalam menerima pengajaran, di dalam kita menerima pemberian-pemberian dari Tuhan, kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan, dan pengajaran itu, tujuannya kita mengalami kelengkapan. Sampai kita menjadi kehidupan yang dibangun oleh Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Dengan demikian, kita mempunyai iman yang berhasil. Iman yang satu, yaitu bisa sampai ke tujuan kita dalam memenuhi panggilan surgawi kita, masuk ke dalam ruangan maha suci. Itu panggilan Tuhan. Ya, kita sampai mencapai kegenapannya. Dan berikut, sampai kita semua memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sampai pada kelengkapannya. Bukan hanya di halaman, pengetahuan kita terhadap Tuhan itu bagaikan Yohanes Pembaptis, supaya kita bertobat dan dibaptis saja. Bahkan bukan hanya kehidupan kita ini mengerti, mengenal, mengetahui bahwa Tuhan itu sama dengan Elia yang bisa mengadakan mujizat-mujizat, sampai kita menjadi orang yang memiliki kesaksian-kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan nabi-nabi yang memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran bagaikan meja roti sajian yang ada dalam ruangan suci, tapi kita harus sampai meningkat ke puncaknya, betul-betul mengalami kelengkapannya, yaitu menjadi jemaat yang masuk ke dalam ruangan maha suci, karena kita menerima Tuhan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, sama dengan Melkisedek yang bagaikan imam Allah yang maha tinggi. Berkat yang dibawanya itu adalah berkat dari Allah yang maha tinggi, sebagaimana yang diberkatkan oleh Allah melalui Melkisedek itu kepada Abraham. Abraham mendapatkan berkat dari Allah yang maha tinggi, dan musuh-musuhnya itu diserahkan kepada Abraham. Sama dengan Petrus yang bisa memiliki pengetahuan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, maka kemudian Petrus dibangun oleh Tuhan, daripadanya dibangun, dan dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Kasih karunia dari Allah, bukan manusia yang mengajarkan, bukan pemberian dari manusia, bukan perbuatannya dia, itu betul-betul berasal dari Allah. Coba ya sedikit saya teringat 1-2 ayat ya. Efesus pasal yang kedua, Mang, yang dimaksud kasih karunia itu adalah coba kita baca, Mang, langsung saja ayat yang ke-7, Mang. Efesus 2 ayat 7. Ya. Supaya pada masa yang akan datang, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Allah menunjukkan kekayaan yang melimpah itu dalam bentuk kasih karunia, pemberian-pemberian. Memberikan iman kepada kita, memberikan pengertian, pengetahuan kepada kita tentang anak Allah, seperti yang dimiliki oleh Petrus. Terus sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. teruskan.
Sebab karena kasih karunia, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. kamu diselamatkan oleh iman. Ini pemberian khusus dari Allah. Kasih karunia ini. Terus Mang, Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, ayat 9 Ayat tambahkan, 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Faktornya kita ini mendapatkan kasih karunia. Saya jujur saja, sekalipun kita ini sekelompok kawanan kecil, tapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Berkat yang diberikan kepada kita ini, berkat yang luar biasa. Apa? Kelengkapan, kepenuhannya. Yaitu Tuhan mau supaya kita ini betul-betul sebagai jemaat yang dilengkapi komplit. Ya, kalau di dalam iman kita, iman yang lengkap sesuai dengan ajarannya Tuhan. Kalau dalam, saya kaitkan dengan tabernakel, kebajikan, kebaikan, pengetahuan, itu bagaikan halaman sampai di ruangan suci. Tapi Tuhan mau sampai kita tingkatkan kasih, ruangan maha suci. Jadi ini sekelengkapannya, supaya iman kita ini iman yang berhasil, iman yang sangat menentukan bahwa kita bukan hanya orang yang dipilih, tapi bukan hanya orang yang dipanggil, tapi dipilihnya, ditetapkan sampai kita mendapatkan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Betul-betul satu kepastian. Oleh karena itu, siang hari ini saya tekankan, dengan kita diberikan kelengkapan, dilayani untuk dibangun menjadi tubuh Kristus, supaya dengan demikian kita betul-betul memiliki iman yang sama tentang Yesus dan memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan seterusnya, yang makin lama dengan memiliki iman dan pengetahuan ini, maka akan membuat kita menjadi kehidupan yang dewasa. Kata Efesus pasal yang keempat tadi, yang semakin lama semakin sempurna, sama seperti Kristus. Arah kita ke sana. Tujuan ini betul-betul, kelengkapan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah pemberian yang luar biasa. Bukan karena kemampuan kita, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Full kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kerasulan, kenabian, penginjilan, penggembalaan, pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Karunia guru itu mengajarkan. Itu semua diberikan kepada kita supaya kita dilengkapi. Dan kemudian kita mendapatkan pelayanan yang mewujudkan pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya supaya kita dengan demikian itu, kita memiliki iman yang satu, iman yang sama, yaitu iman yang berhasil. Bukan iman yang pasif, iman yang hidup. Sampai betul-betul iman kita itu mencapai pengenalan yang berhasil. Kalau kita mempunyai itu, tadi kita akan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dipengaruhi. Karena kita berada di dalam situasi, kondisi yang sangat strategis. Tujuan kita mencapai panggilan surgawi itu terwujud. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hargai pemberian dari Kristus. Ya, sebenarnya saya memang sedang bertanya-tanya, terutama dalam
pelayanan saya. Kalau kita menantikan, maaf kata kalau di sini umpamanya didatangkan mungkin ada seorang rasul datang, ya, jadi ada seorang nabi datang. Nabi sudah tidak eranya, tapi karunianya ini, kenabiannya ini, ya ini saya bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu benar-benar menyayangi kami di tempat ini sehingga karunia kerasulan itu ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan membawa kita kepada ungkapan, pembukaan. Karunia kenabian itu betul-betul dinyatakan. Ya, saya ingin menutup pada kesempatan siang hari ini dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus ini juga mendapatkan karunia dari Tuhan ya. Di samping dia rasul, dia disuruh oleh Tuhan menggembalakan. Tapi dia juga mengajar. Menyampaikan pengajaran. Tapi dia juga menginjil. Jadi dari satu pribadi itu, karunia itu bisa karena memang Tuhan itu melalui karunia, mulai rasul daripada sampai guru itu, Tuhan mau melengkapi jemaat ini. Jangan sampai jemaat ini tidak dilengkapi dan tidak dibangun menjadi tubuh Kristus. Ini adalah salah yang besar kepada hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan jabatan sebagai pimpinan jemaat. Nanti dia akan diapakan ya, dituntutkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 16, kalau orang-orang yang mendapatkan karunia jabatan itu bekerja seharusnya, semestinya betul-betul amanah melaksanakan tugasnya Tuhan, melengkapi jemaat, membangun jemaat menjadi tubuhnya Kristus, maka tubuh Kristus itu akan terwujud. Semua satu diatur begitu rapi, tersusun begitu, dan kemudian tubuh Kristus itu menjadi tubuh yang sehat, kuat, hidup. Ya. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan sudah tidak amanah, tidak menjalankan tugasnya, terutama tidak melengkapi jemaatnya. Kasihan jemaat itu, mungkin begitu lama digembalakan atau dilayani, tapi tidak pernah mencapai kelengkapannya. Terus berada di dalam kecelaannya, terus berada di dalam cacatnya. Ini bahaya. Oleh karena itu, ini tugas pokok bagi kami sebagai hamba Tuhan, harus mendapatkan itu. Coba Mang, saya ingin percepat saja. Di dalam 2 Petrus kembali kita baca ya. Tadi dikatakan kita harus berhasil sampai kita dapat mencapai tujuan kita di dalam panggilannya, panggilan surgawi itu. Coba Mang, saya ajak langsung saja. Kita baca ayat 16 Mang. 2 Petrus 1, jadi Rasul Petrus ini juga menyampaikan tentang firman nubuatan. Firman yang menyampaikan apa yang akan jadi. Terutama tentang kisah kedatangan Tuhan. Yang kedua kali itu, Tuhan datang dalam kemuliaannya. Tuhan datang dalam kesempurnaannya. Oh, ini Rasul Petrus sangat menegaskan bahwa apa yang disampaikan ini bukan merupakan dongeng. Coba Mang kita baca ayat 16 Mang. 2 Petrus 1 ayat 16. Ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Iya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya.
Karena waktu kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus atau Kristus Yesus dan tentang kedatangannya kembali ke dunia ini kedua kali yang akan datang nanti, kami tidak seperti guru-guru palsu yang menguatkan ajarannya dengan menceritakan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesarannya. Jadi Rasul Petrus ini di dalam menyampaikan berita kedatangan Tuhan kali yang kedua itu, dia itu tidak seperti guru-guru palsu, kata dia, yang mengajarkan tentang hal itu seperti dongeng-dongeng. Cerita isapan jempol tadi, cerita kosong. Tidak, kata Rasul Petrus. Aku saksi mata, aku melihat sendiri. Ya, kata dia. Teruskan Bang ayat 17. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami saksi mata dari kebesarannya itu. Terus Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. bagaimana Yesus itu menerima kehormatan dari Allah Bapa. Apa itu? Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, Sampai dari surga itu disuarakan. Dari surga disuarakan apa? inilah anak yang kukasihi, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. kepadanya lah aku berkenan. Terus Mang, Suara itu kami dengar datang dari surga. suara itu kami dengar dari surga, langsung dari ruangan maha suci, dari ruangan yang maha tinggi itu. Terus Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. teruskan Mang. Dengan demikian, Dengan demikian, dengan adanya bagaimana dia menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyampaikan kepada Yesus, ini anak yang kukasihi. Yesus mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu dikatakan ayat 19 diulangi Mang. dengan demikian Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. kami meneguhkan, dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan apa ya? Coba sedikit. Itu sebabnya kami lebih yakin lagi akan pesan Allah yang dikabarkan oleh para nabi. Sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Bab pesan itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan cahaya bintang timur bersinar dalam hatimu. Jadi firman nubuatan atau firman yang disampaikan oleh para nabi itu bagaikan coba ya dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana aja ya. Saya coba bacakan ya. Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubuatan. Ya, firman yang disampaikan oleh nabi, yang disampaikan oleh para nabi tentang kedatangannya kembali. Oleh karena itu sebaiknya kita memperhatikan nubuat-nubuat itu dengan teliti. Karena sampai Tuhan Yesus kembali, apa yang dikatakan oleh para nabi itu seperti lampu yang bersinar menyinari dunia yang gelap ini. Jadi dengan adanya firman nubuatan tentang kedatangan Tuhan dalam kesempurnaannya, dalam kemuliaannya, itu bukan dongeng. Itu menurut Rasul Petrus, itu realita. Karena dia menjadi saksi mata bagaimana Allah memberikan kehormatan, kemuliaan kepada anaknya. Ini anakku yang kukasih. Dia dengar suara itu langsung dari surga. Dia bukan cerita orang, bukan karangannya, tapi ini yang sebenarnya. Oleh karena itu dengan adanya firman nubuatan ini, kata Rasul Petrus, kita ini bagaikan memiliki penerang, lampu yang bersinar untuk menyinari kegelapan di malam itu. Dalam menelusuri di malam yang gelap, dunia ini diibaratkan dengan kegelapan malam. Tapi kalau kita mendapatkan firman nubuatan
yang disampaikan oleh Nabi tentang kedatangan Tuhan kembali dalam kesempurnaannya, dalam kemuliaannya, sebagai kepala kita yang sempurna itu, maka kita mendapatkan lampu penyinar. Ya, sekecil apapun lampu itu kalau di dalam suasananya gelap itu sangat berarti. Karena sekalipun kita raba-raba, kita pasti akan mendapatkan jalan. Tidak tersesat, tidak akan mudah jatuh. Ya, itu karena lampu itu akan sampai, kata Rasul Petrus, kita menjumpai fajar yang begitu terang benderang arah firman nubuatan itu. Oleh karena itu dia semakin yakin, semakin diteguhkan perlunya kita menerima firman nubuatan itu akan menjadi suluh bagi kita, pelita bagi kita di dalam menjalani hidup di dunia yang gelap ini. Sampai fajar itu masuk di dalam hati kita, ya, menyinari hati kita seperti bintang pagi yang cemerlang itu. Oh, haleluya. Oleh karena itu, mari pemberian Allah tentang kerasulan, tentang kenabian, tentang pekabaran kabar gembira, penginjilan, penggembalaan, pengajaran ini yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini mari siang hari ini ditekankan, iman kita ini harus berhasil. Iman kita ini harus mencapai sasaran panggilan surgawi kita. Dan kemudian pengetahuan kita, pengertian kita tentang anak Allah itu jangan tidak benar, atau tepatnya jangan separuh-separuh, tapi yang utuh, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jabatan-jabatan itu diberikan supaya kita umat Tuhan itu dilengkapi, masuk di dalam kelengkapannya, terutama di dalam menanggapi pengajaran tabernakel sebagai miniaturnya kerajaan surga itu. Kita betul-betul masuk ke dalam kelengkapannya, bukan hanya masuk di halaman, masuk di ruangan suci, sampai masuk ke dalam ruangan majuci, yang semakin lama semakin dewasa dan semakin sempurna, sehingga menjadi jemaat yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan itu dapat terwujud. Oh, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam Allah yang maha tinggi, sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, memberkati kita pada siang hari ini dan memberkati saya. Amin.